Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Maya Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 Koneksi antar materi. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM. Saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan cenderung terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atas apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup banyak pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Guru tidak seharusnya menganggap murid sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya mereka memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi menggunakan model dan media yang tepat. Guru hendaknya bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus bisa mengemas pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada anak. Selain itu, saya harus bisa memahami karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus bisa menghargai setiap karakter murid dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenal karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Demikian video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.